Halo semua, selamat datang di channel Today Tomorrow Travel. Hari ini kami lagi main ke rumahnya Kak Dwi. Buat yang pernah lihat kurma coklat Kak Dwi, seperti ini, ada di Roxy Swalayan Maumere. Ini dia ownernya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Farnisa, owner dari Kurma Coklat Kak Dwi. Hari ini kita mau sharing-sharing sama Kak Dwi tentang pengalaman berbisnis mandiri. Anak muda sekarang kan biasanya selesai kuliah mereka mencari kerja, kirim lamaran, terus pada akhirnya kalau memang mereka tidak mendapatkan pekerjaan, baru berpikir untuk membuka usaha. Kalau Kak Dwi gimana? Dulu emang sebelum punya bisnis ini pernah bekerja, padat banget waktu itu, jadwal kuliah, UKM, bisnis gitu kan sama teman-teman di luar. Akhirnya keluar dari pekerjaan saya yang pertama. Selesai kuliah saya juga sempet cari kerja, ternyata sulit banget, semuanya nihil, dan akhirnya saya pengen kembali ke usaha yang pernah saya jalanin di pas kuliahan. Jadi saya pulang kampung gitu, terus saya mulai dari nol lagi. Dulu kuliahnya di mana Kak? Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Ekonomi, Manajemen, lebih ke pemasaran. Sekarang kita mau ngomongin ini Kak, kurma coklat Kak Dwi. Boleh diceritakan nggak sih Kak, dari awal kenapa sampai kepikiran bikin chef ini? Terus juga perjalanannya sampai sekarang seperti apa? Proses itu emang butuh perjalanan yang panjang. Semester 4 mau ke 5 itu buka kafe dan kita 3 orang, modalnya cuma 600.000. Jalan lancar dan akhirnya kita memilih jalan masing-masing. Saya memilih untuk cari bisnis lain. Saya mulai coba buat donat. Percobaan 3 kali itu gagal semuanya. Saya coba lagi buat kayak gula tarik gitu loh. Di daerah saya itu kan kalau gula tarik itu kan kayak legendaris banget. Nah, saya itu pengen ngembangin di sana gitu, bisa apa enggak gitu. Percobaan 2 kali itu juga gagal, Mbak. Searching gitu, Mbak, sambil makan coklat. Wah, enak juga ya coklat nih. Kayaknya bisa deh buat coklat. Searching lagi deh kurma, dan akhirnya ya udahlah, gimana nih caranya nih? Bisa nggak nyatuin kurma dan sama coklat gitu. Waktu itu di Indonesia sendiri kan masih belum banyak kan kurma coklat gini. Saya punya modal dari kiriman per bulan, jadi saya gunakan 100.000 itu untuk beli bahan-bahannya. Sudahlah, saya mulai buat, bagikan ke teman-teman untuk kasih tester dulu lah. Dan alhamdulillah teman-teman, ini enak banget katanya gitu, mau lagi dong gitu. Saya jual ke teman-teman. Saat itu pula saya ditawarin untuk masuk ke komunitas kewirausahaan kampus. Di komunitas itu sendiri pun cuma dipilih 20 orang aja sih. Kita banyak banget diajarin brandnya gitu kan, mereknya, labelannya, izin usahanya juga diajarin, semangatnya juga dikasih tips-tipsnya juga ya. Alhamdulillah kita dikasih modal waktu itu, Mbak. Saya beli kulkas yang dulunya saya pembekuannya menggunakan apa coba? Styrofoam. Tempat produksi juga udah alhamdulillah, terus bahan-bahannya juga ya alhamdulillah semuanya terbantu. Di komunitas produk saya juga alhamdulillah masuk di Surya Mart waktu itu, labelnya masih nggak kayak gini, masih polos banget. Diajarin juga cara buat label, lebih ke kemasan sih. Kalau sekarang produksinya emang di sini di Maumere, ada di Roxy juga, terus sama ada di Imelda Bakery, ada di outlet juga. Oh iya, punya outlet sendiri yang di toko sini ya, iya, di Waipare. Akan ada lagi varian baru dari Kak Dwi. Boleh di-share ke kita Kak? Oke, insya Allah ini akan ada inovasi lagi, yaitu lebih ke daerah aja sih, lebih ke Maumerenya gitu kan. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi nama produknya apa sekarang? I Love Maumere Coklat. Dan di sini ada tenun-tenun Maumere gitu. Cocok sekali untuk oleh-oleh ya. Dan ini ada 4 varian rasa, original, corn, kismis, sama nasi crispy. Insya Allah didoain semoga bisa cepat rilis. Selain kurma coklat ini, saya dengar-dengar Kak Dwi punya bisnis lain. Boleh diceritakan? Iya sih, selain ini saya buka toko dan di situ ada counter juga, busana juga, snack-snack kiloan juga. Di situ saya lengkapi, ya meskipun sedikit-sedikit. Kalau untuk bisnis kurma coklat sendiri itu udah 3-4 tahunan. Counter sendiri atau toko hampir 1 tahunan. Dan selama kurun waktu tersebut, apa saja nih tantangan yang pernah Kak Dwi hadapi? Yang pertama, rasa malu ya. Waktu kuliah itu kan, kayak gini, jualan kayak gini, dropship waktu itu. Jadi produknya temen, terus saya jual kembali. Saya juga pernah berjualan di alun-alun Sidoarjo, kayak di emperan gitu sih. Waktu itu
kebutuhan banyak tapi yang dikirim cuma segitu aja. Ya alhamdulillah sih yang dikirim segitu. Gimana caranya saya bisa memutar uang itu kembali, meringankan orang tua gitu. Juga teman-teman tuh rasanya kayak gimana. Saya coba pelan-pelan untuk ngilangin rasa malu. Lebih penting lagi itu kontrol diri sendiri. Ketika barang yang saya jual itu nggak laku, saya harus cari inovasi juga. Ini apa yang harus saya jual lagi. Saat itu saya nggak disupport juga sama orang tua. Bilangnya kamu fokus kuliah aja dulu deh, naluri hati kecil saya nggak bisa kayak gini aja, kuliah pulang ngerjain tugas kayak gitu doang kan. Tantangan saya juga bagaimana caranya biar saya bisa tetap semangat. Ini kalau dilihat tokonya Kak Dwi itu barang-barangnya beragam dan variatif, juga kreatif sekali. Cari ide-ide untuk dapat barang-barang seperti itu tuh seperti apa sih prosesnya? Saya lebih lihat ke lingkungan orang-orang sini tuh kayak gimana, butuh apa. Saya harus bisa menyetok di situ, dan untuk harganya pun insya Allah bisa beda sama yang lain. Ada beberapa yang tidak ada di Maumere, diambil dari Jawa. Harus sangat-sangat mencari distributor gitu ya, iya, harus betul. aktif. Selama ini Kak Dwi barang-barang apa nih yang paling laku? Ke offline-nya itu daerah sini cuma saya aja yang counter, banyak yang minat ke situ. Online-nya sih lebih larisnya tuh ke snack kiloan. Kalau lagi ada waktu luang itu ngapain biasanya? Hobinya Kak Dwi apa aja? Panahan ya. Karena panahan sendiri olahraga sunnah Rasulullah, bagus untuk tubuh, mengajarkan untuk fokus, kesabaran dalam merilis. Gimana cara Kak Dwi belajar memanah? Ceritanya waktu kuliah, jadi kayak ada kajian-kajian gitu, terus diselipin sama latihan memanah. Saya cobalah untuk ikut-ikut, kayak seneng juga. Sebenarnya saya nawarin, gimana kalau kita latihannya dari pelatihnya langsung. Alhamdulillah kita udah pada bisa semua nih. Kita sempat buka UKM baru panahan di kampus Musida. Rumah Detis ini saya buat khusus memanah, bisa individu, bisa kelompokan. Hal-hal yang paling harus diperhatikan dalam memanah agar tepat sasaran tuh seperti apa Kak? Tekniknya, kalau kita salah teknik berarti buyar semuanya. Memanah juga ada beberapa model sih, kayak memanah tradisional sama yang modern. Posisi berdiri, nariknya menggunakan 3 jari kalau untuk yang modern. Kalau untuk yang tradisional sendiri dia menggunakan seperti ini. Oh, sebeda itu ya, memang Ya. beda. Terus apa sih rencana dan harapan Kak Dwi? Saya tulis di kertas beberapa keinginan saya, terus saya tempelin tuh di dinding. Saya pengen menjadi yang terbaik di kampus, khususnya di jurusan saya. Saya ingin membuat skripsi dengan judul lebih ke produk saya gitu. Saya pengen bisnis sendiri di umur sekian, sebelum nikah ya, pokoknya emang belum nikah sekarang. Saya pengen mendapat penghasilan sendiri. Sudah ada yang tercapai belum Kak? Alhamdulillah sih ada beberapa yang tercapai, kayak misalnya punya bisnis sendiri gitu kan, terus punya produksi sendiri, buat skripsi juga, skripsi aku. Akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsi aku dengan objek produk kurma coklat saya. Jadi semua prosesnya terdokumentasi juga di skripsi. Ya, depannya sih pengennya produk-produk Kak Dwi bisa tembus pasar global. Ya paling tidak bisa masuk di swalayan-swalayan gitu Mbak, di berbagai kota. Dan ingin buka cabang, entah itu dari segi toko counter atau produksi coklat, dan juga bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Amin, doain ya. Ada nggak Kak sosok-sosok yang menjadi inspirasi supaya kedepannya kepingin menjadi sesukses toko-toko tersebut? Ada Mbak, ada 3 orang. Yang pertama Mama, yang kedua Mary Riana, dan yang ketiga Topi Tipat. Kalau Mama emang semangatnya yang luar biasa, seperti yang aku lihat dari kecil sampai sekarang. Terus mengajari saya soal tanggung jawab, disiplin, berkarya, dan juga soal dagang. Karena saya lahir dari keluarga pedagang ya. Mary Riana, sosok yang mengajari saya soal bekerja keras dan bekerja cerdas. Filmnya berjudul Mimpi $1 Juta. Nah, dulu kan juga saya pernah main saham gitu, termotivasi oleh Mary Riana ini. Terus kalau untuk Top Itipat, film yang berjudul The Billionaire, jadi saya soal berinovasi dan jangan menyerah. Jadi kalau udah nggak semangat, capek, merasa sendiri, itu benar-benar sangat memotivasi saya. Kak Dwi, kan di luar sana banyak anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Sekarang kan memang cari kerja tuh agak susah ya, karena banyak pesaing dari universitas lain juga. Dan ada beberapa teman-teman yang memang kepikiran untuk berbisnis. Ada nggak pesan dari Kak Dwi sendiri buat mereka bagaimana agar semangat dalam berbisnis?
Take action dengan kemampuan yang ada pada diri kalian gitu. Minat kalian apa, jangan ditunda-tunda. Misal ya, kalau bakat kalian di bagian fotografer gitu, ya kembangin lah, kayak buat jasa foto prewed. Biasa-biasa aja nggak apa-apa. Yang penting tiap bulan tuh dapat penghasilan gitu. Terus yang kedua, hilangin deh rasa malu, hilangin dulu. Terus yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, yakin, berusaha, dan berdoa. Intinya kita harus bisa satu langkah lebih baik dari hari kemarin gitu. Terima kasih banyak Kak Dwi sudah mau sharing-sharing sama kita tentang pengalaman dan juga jatuh bangun dalam merintis usaha kurma coklat dan juga usaha lainnya. Semoga informasi-informasi ini bisa berguna buat kita semua ke depannya dalam bangun usaha. Semoga usaha Kak Dwi ini selalu lancar, sukses, dan bisa berguna juga untuk orang lain. Amin. Terima kasih Kak Dila. Salam dari Maumere.